menang panen hadiah Simpedes itu menyenangkan. Karena ada banyak hadiah untuk banyak pemenang. Ayo ikutan panen hadiah Simpedes. Karena menang belasan ribu hadiah itu menyenangkan. Tingkatkan saldo terus, panen hadiah terus, seneng terus. Kipasnya seputih, kapal selam sudah 3 kali. Nona yang pakai baju putih menangis tak terhenti-henti. Jangkar sudah naik, tali cinta mulai diulur. Bila kekasih sudah sampai, mulailah nona merajut rindu. Aduh, kasihan ditimang kenangan yang ada hanya perih, yang ada hanya perih. Oleh Sio sayang lari lalai. Oleh Sio sayang lari lalai. Jangkar sudah naik, tali cinta mulai diulur. Bila kekasih sudah sampai, mulailah nona merajut rindu. Aduh, kasihan ditimang kenangan yang ada hanya perih, yang ada hanya perih. Oleh Sio sayang lari lalai. Oleh Sio sayang lari lalai. Oleh Sio sayang lari lalai. Selamat pagi, saya Alia Karedina yang akan menemani teman kumparan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Tentunya dengan pembahasan yang sangat menarik dan sangat sayang untuk dilewatkan. Terima kasih untuk Fisduo yang telah membuka acara kali ini dengan sangat menarik sehingga membawa suasana pada pagi hari ini dengan semakin hangat.
Kali ini sedikit berbeda, jika biasanya saya berbincang dari studio Kumparan, hari ini saya hadir langsung di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau dikenal dengan nama Gedung Agung. Tepatnya di Gedung Seni Sono Istana Kepresidenan Yogyakarta. Gedung ini merupakan salah satu tempat yang spesial karena digunakan untuk menyimpan berbagai benda seni seperti wayang dan gamelan. Nah, sehubungan dengan gedung yang penuh dengan nilai seni ini, tema yang akan kita angkat juga masih berhubungan dengan seni, yakni BRI mendukung upaya pemerintah melestarikan sejarah dan budaya Indonesia. Sebagai informasi saja, seluruh narasumber dan tim yang terlibat pada acara pada pagi hari ini telah menjalankan protokol kesehatan dengan melakukan rapid ataupun swab test dengan hasilnya yang alhamdulillah negatif. Dan untuk menemani saya berbincang pada pagi hari ini sudah hadir beberapa narasumber yang hadir secara langsung maupun bergabung secara virtual. Narasumber yang hadir bersama saya di pelataran Istana Yogyakarta, yang pertama ada Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono, lalu ada juga Pak Kepala Museum Nasional Pak Siswanto. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Selamat pagi. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan Kumparan. Saya juga akan menyapa narasumber yang telah bergabung secara virtual. Ada pemimpin wilayah Bank BRI untuk wilayah Yogyakarta, ada Bapak Erizal, lalu ada pemimpin redaksi Historia.id sekaligus sejarawan Bapak Boni Triana. Selamat pagi Pak Boni dan juga Pak Erizal. Pagi. Terima kasih telah bergabung bersama Kumparan. Dan yang seperti yang telah saya sempat katakan di awal, tema kita pada pagi hari ini adalah BRI yang mendukung upaya pemerintah untuk melestarikan sejarah dan budaya Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai repatriasi warisan budaya dari waktu ke waktu, lalu menggali sejarah di balik keris Bugis dan bagaimana peran BRI dalam mendukung pelestarian budaya Indonesia, kita akan memulai perbincangan pada pagi hari ini. Kita mulai yang pertama dengan memberikan sedikit background. Karena pada penghujung 2019 sebanyak 1.499 benda seni dan bersejarah koleksi Museum Nusantara Delft di Belanda dipulangkan ke pangkuan Indonesia. Sebelumnya sebilah keris Bugis juga diserahkan terlebih dahulu oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada Presiden Joko Widodo saat kunjungan resminya ke Indonesia pada 23 November 2016 yang silam. Keris tersebut menggenapi jumlah benda-benda seni dan bersejarah yang dikembalikan menjadi 1.500. Ini adalah repatriasi terbesar dan bersejarah. Di awal perbincangan kali ini saya akan memulai dengan bertanya langsung kepada Pak Heru dan juga Pak Siswanto yang hadir bersama saya di sini. Pak Heru, bisa diceritakan dulu nggak Pak, ini apa ceritanya sampai akhirnya Perdana Menteri Belanda menyerahkan keris yang diterima langsung oleh Pak Heru atau Pak Presiden waktu ya Pak? Ya, Bapak Presiden. Bapak Presiden. Jadi pada waktu itu 1.400 sekian diserahkan, tinggal tersisa satu keris itu. Iya. Dan satu keris itu menjadi momen dan simbol tamu negara, Perdana Menteri dengan Bapak Presiden hadir untuk menyerahkan dengan niat untuk mengembalikan mungkin hampir 1.500 dan seterusnya itu benda-benda bersejarah milik Indonesia yang pernah tersimpan. Dan ini adalah momentum bagi kita untuk terus melakukan lobby, melakukan semangat kita dengan pemerintah Belanda. Ini momen bahwa kita menyatakan bahwa sejak tahun 1968 itu kan ada perjanjian ya Pak Sis, perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda yang akan selalu berkomunikasi dalam proses pengembalian benda-benda sejarah. Bukan saat ini saja, tetapi pada saat itu tahun 1978 sudah pernah berlangsung, dan ketika itu Belanda mengembalikan payung dan tentunya pelana Diponegoro dikembalikan ke kita, dan ada sebagian lagi arca. Nah berikutnya tahun 1970 tepatnya tanggal 3 September itu ada naskah Negara Kartagama ya Pak ya, dikembalikan juga dari Belanda ke Indonesia. Nah kemarin di 2019 mengembalikan itu, dan satu keris itu kami yang memberikan kepada Pak Dirjen, yang memang kalau saya lihat, saya tidak ahli keris, tetapi kalau saya melihat itu suatu benda yang bersejarah yang mempunyai nilai sejarah, memang buatan yang
yang memang dahulu. Nanti silahkan Pak Sis menjelaskan itu. Pak Sis, ini apa mungkin perbedaannya dari keris yang akhirnya didatangkan yang terakhir diterima langsung oleh Pak Presiden sama artefak-artefak yang sudah direpatriasi kepada Indonesia? Ya, tentunya Museum Nasional sebagai yang tanggung jawab untuk menyimpan, merawat dan memelihara dan sebagainya, dan nanti mengomunikasikan kepada masyarakat materi studi-studi tentang kesejarahan maupun keaslian daripada artefak itu sendiri sudah dilakukan. Jadi pengembalian koleksi itu tidak begitu saja langsung dikembalikan, jadi harus keaslian, kemudian itu harus ada studi, harus ada penelitian dari kita. Dan kemudian 1.500 itu merupakan suatu sejarah yang ya jelas dari repatriasi yang terbesar selama ini. Sebelumnya tadi Pak Heru sampaikan sejak tahun 70, kemudian ya itu prosesnya agak alot ya. Alot itu bukan berarti kita ini, karena harus hati-hati keaslian dan sebagainya, dan termasuk kepada biaya, karena siapa yang biaya dan kemudian bagaimana nanti mengomunikasikan nilai-nilai yang kita kembalikan itu kepada masyarakat. Karena tanggung jawab kita, jangan sampai yang kita terima nanti ternyata barang palsu atau mungkin juga nilai sejarahnya kurang. Kemudian juga dulu perolehannya itu kurang. Jadi ada beberapa harus kita penuhi sebelum repatriasi. Tentunya ini proses sudah awal sebelum sampai ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, gitu. Pak Heru, kalau misalnya Pak Sis, kan ada beberapa poin tadi ya Pak yang sudah didiskusi. Pertama itu tadi kealotan, bukan kealotan sih, mungkin kayak diskusi untuk melobi sampai akhirnya artefak itu sendiri bisa dikembalikan ke Indonesia. Lalu ada cost juga yang terlibat di sana. Itu pertimbangannya apa Pak dalam memutuskan artefak ini dulu, atau misalnya apa karena cost saja atau nilai bersejarahnya atau apa? Yang pertama kan mungkin sudah dipilih oleh rekan-rekan Dirjen Kebudayaan yang 1.500 itu yang cocok dan siap kita di museum kita untuk kita simpan. Itu satu. Terus ahli yang merawat juga kita siap. Berikutnya biaya untuk merawat sudah siap. Maka dipilihlah 1.500 itu, salah satunya adalah keris. Nah, bukan berarti kita pemerintah Belanda tidak mau memulangkan, tetapi waktu itu harus sinergi. Pemerintah Belanda mengatakan, pastikah kalau 1.500 benda atau benda-benda lainnya yang akan datang akan dikembalikan itu bisa dirawat. Dan itu mereka itu bersurat resmi, dan saya baca suratnya bahwa kepada Bapak Presiden atau pemerintah Republik Indonesia, kami akan mengembalikan benda-benda. Nanti ada tim yang menilai apa benda itu yang akan diserahkan, itu ditanya perawatannya bagaimana, biayanya bagaimana, bahkan mohon maaf mereka juga mengecek langsung benar nggak biayanya itu ada untuk merawat, kira-kira gitu, ngecek. Kita pastikan, kami sampaikan, iya kita dengan serius merawat ini. Nah, berikutnya adalah pada saat pengembalian tentunya ada cost. Cost itu adalah tentunya tim peneliti pendahulu meneliti, itu biaya kita sendiri. Lantas pada saat mempacking harus sesuai dengan standar yang disampaikan oleh Pak Sis atau Pak Dirjen Kebudayaan, itu kita siapkan. Lantas biaya pemulangan juga kita, semua pemerintah Indonesia yang menyiapkan, dan hal itu wajar ya Pak Sis, wajar lah. Nah, ini kita harus mempersiapkan lagi ke depan apa yang dikembalikan, ya kita harus sinergi. Di dalam kita ada Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan mungkin tokoh-tokoh sejarah ya kita harus libatkan. Nah, bukan itu saja, pesan dari Bapak Presiden adalah ini menjadi bahan penelitian teman-teman yang memang berkecimpung di bidang sejarah. Jadi barang ini ya sudah kembali ke Indonesia sebagai bahan pembelajaran, penelitian, dan generasi muda penerus ahli sejarah bisa meneliti ini langsung. Itu satu. Yang kedua, kita terus tetap ada sejarah komunikasi dengan pemerintah Indonesia, dengan pemerintah Belanda. Sejarah komunikasi yang tadi kita bisa tercatat di
sejarah nanti kan di tempatnya Pak Sis. Ya. Oh tahun 78 diserahkan ini, itu kan kalau kita lihat bagaimana komunikasi kita dengan Belanda yang intens. Oh tahun 2000 seperti ini, 2015 seperti ini, 2019 seperti ini, kira-kira seperti itu. Dan wajar lah antara, kan kita melobi ini 2015 ya, Ya. sejak 2015, lantas baru kita komunikasikan kembali 2019, terakhir keris itu kita serahkan 2020, 20. ya kan kita di dalam ada mekanisme sendiri kan. 2015 kita bicara, Pak Sis dan kawan-kawan bicara mengenai anggaran, ya terus sudah fix di dalam negeri, yakin, dan tim Belanda juga bolak-balik ke Indonesia ya, tim kecil kira-kira. Termasuk meyakinkan storage kita aman. Tempat penyimpanannya penyimpanan, juga. Dan ya. dicek juga sama mereka ya. Terus sama tadi Pak Sis kan sempat mengatakan mengenai melihat juga apakah artefak ini benar-benar asli atau tidak. Jangan sampai yang didatangkan itu kan entah palsu atau ternyata tidak memiliki nilai sejarah yang demikian tingginya. Berarti ada semacam mungkin mengirimkan kurator gitu ya Pak ke sana untuk melihat barangnya sebelum akhirnya dilobi ataupun dinegosiasikan dengan pemerintah Indonesia untuk dikembalikan ke Indonesia. Betul. Itu prosesnya berapa lama Pak biasanya? Ya karena ini koleksinya cukup banyak, ya kita juga percaya dengan kurator sana, kerjasama. Jadi tim kurator itu dari laporan dari kurator dari Belanda, kemudian kita cek dari kurator Indonesia, kemudian itu sudah klop, ya udah. Karena nggak mungkin 1.500 itu satu persatu Belanda mengenai sendiri. Jadi apa yang disampaikan laporkan oleh Belanda, kita kurator Belanda kita cross check kebenarannya. Jadi ada masing-masing item koleksi itu ada satu condition reportnya ada. Jadi kita cek semua itu. Berarti pengecekan langsung oleh tim kurator Indonesia sudah juga kan dilakukan 2015. Sejak dari 2015 ya diproses. Sejak ada deal, ada kesepakatan, akhirnya kita kirim kurator. Ini sebelum nanti bergabung dengan narasumber yang virtual, mau tanya dulu Pak Sis, ini di Museum Nasional kira-kira artefak apa yang paling berharga atau memiliki nilai sejarah yang paling tinggi kalau menurut Pak Sis? Itu menurut Pak Heru terserah juga. Dari mana? Dari yang 1.500? Dari yang 1.500 atau mungkin ada juga yang bukan dari yang termasuk 1.500 Pak? Ya banyak sekali. Artinya yang kita simpan itu menurut kami itu sudah ya karena kacamata museum itu beda mungkin dari masyarakat. Oh itu benda seperti itu aja disimpan kenapa? Tapi kita punya informasi yang nilai tinggi, nah itu atau yang ada yang bisa diceritakan apa mungkin yang spesial? Tetapi kalau secara fisik masyarakat menantikan ya benda-benda yang terbuat dari emas atau benda-benda yang berharga dari emas, kemudian juga berlian atau batuan yang lain itu melihatnya wahnya itu begitu. Tapi ada yang lebih wah lagi seperti arca Pratnya Paramita dari batu, tapi kita nilainya luar biasa historis. Yang dari 1.500 itu arca itu ya? Bukan. Itu yang tahun 78 ya, penggalian bersama dengan payung dan tombak. Ya. Nah, tapi yang ada arca Pratnya Paramita yang sering dikatakan arca Kendedes. Ya itu. Jadi kalau kami semua yang di museum kembali itu adalah penting dan Pak Heru bagus. Mungkin ada yang pernah berkunjung ke Museum Nasional Pak, atau ada kayak cerita-cerita yang cerita bersejarah ya tentu saja yang bisa di-share? Saya sih waktu kuliah muda itu senangnya ke museum sih. Nah, tadi cerita-cerita dengan Pak Sis, ada yang menarik sebenarnya, menggugah masyarakat internasional ya, pribadi-pribadi itu untuk bisa tentunya mengembalikan atau berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia. Contohnya ada tombak ya tadi ya, ada tombak ternyata itu disimpan oleh keluarga kolektor. Nah keluarga kolektor dan dikembalikan ke Indonesia. Nah itu cerita khusus kalau menurut saya menarik. Kenapa? Masyarakat mereka ya, warga negara Belanda sudah tergerak hatinya untuk memulangkan yang memang bukan haknya. Nah cerita yang lainnya ya namanya benda bersejarah ya pasti adalah, tetapi nilai sejarah dan cerita realnya itu sudah terbukti, teruji lah, kira-kira Pak Sis itu sudah merapikan dengan baik. Nah kira-kira seperti itu.
banyak sih yang menarik, pelana ya kan, Iya. tombak, sekarang keris, dan di Penogoro sendiri kalau kita bahas satu barang saja, satu benda aja mungkin bisa berhari-hari, Iya. kan kira-kira seperti itu. Memang ada daya tariknya masing-masing. Pak Sis, ada yang sedang di apa ya, setelah 1.500 pasti kan tidak terhenti di situ saja kan Pak. Ya. Ada upaya-upaya juga untuk memulangkan lagi artefak-artefak lagi yang memiliki nilai sejarah tinggi. Itu ada yang sudah dalam perbincangan kira-kira akan mungkin dikembalikan oleh pemerintah, mungkin tidak hanya Belanda gitu, dengan negara-negara lain yang entah bagaimana benda seni Indonesia bisa sampai ke negara-negara tersebut. Sudah ada pembicaraan? Sementara untuk negara-negara yang ada koleksi kita yang sudah intens untuk komunikasi itu dengan Belanda. Barusan juga ada semacam diskusi, ada kesepakatan untuk next-nya ya. Jadi pengembalian koleksi itu. Cuma belum detail dan belum ada deal di antara mungkin pemerintah sana juga perlu diskusi. Tapi antar museum kemudian para terutama dari kemarin ini diinisiasi oleh kedutaan besar Belanda yang di Indonesia, itu kita sudah ada komunikasi dan ada arah lampu hijau ke sana untuk Belanda. Yang lainnya belum. Untuk membuka diri gitu ya, untuk mengembalikan. Repatriasi. Jadi latar belakangnya banyak. Ada beberapa hal yang nanti masyarakat Belanda yang udah mulai mungkin ada kesadaran untuk pengembalian artefak yang penting itu ke Indonesia. Tadi meskipun Pak Sis bilang yang paling menarik kan yang memiliki nilai sangat tinggi, itu saja batu permata atau berlian, tapi kan itu kalau saya tidak salah baca ya Pak, itu adalah barang-barang justru susah atau lebih susah melobinya ke pemerintah Belanda untuk akhirnya mau dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Pada kenyataannya seperti itu atau tidak Pak? Kami kok belum merasakan ya, artinya apapun nilainya kalau memang itu sudah ada kesepakatan dalam arti pemerintah Belanda misalnya fasilitasi ya. Yang jelas antara museum atau kurator dan ahli-ahli antara Belanda dan Indonesia sudah kesepakatan untuk itu, saya kira fasilitasi ada di negara, antar negara. Nah, kemudian kalau berlian dan atau mungkin emas dan itu alat kami kok belum. Ya intinya kita perlakukan sama ya. Cuma di antara artefak itu ada beberapa nilai sejarah tinggi, seperti keris di Ponorogo. Itu kan sejarah sebagai pahlawan nasional kan. Kemudian sejarah perang di Ponorogo, perang Jawa antara Belanda dengan ini kan cukup menguras tenaga dan biaya pemerintah Belanda. Itu kan nilainya tinggi. Kalau soal kerisnya ya seperti itu saja, tetapi nilai perjuangan dari keris itu atau sejarahnya itu kan luar biasa. Oleh karena itu seperti itu kan bendanya sama, tapi nggak seberapa misalnya, tapi nilai sejarahnya tinggi, ini yang menjadi karena kedepannya untuk generasi muda di Indonesia itu kan ada biar mengetahui melek sejarahnya itu perjuangan tidak mudah melalui berbagai macam rintangan dan negosiasi dan sebagainya. Ini nilai-nilai yang kita angkat Museum Nasional itu. Jadi selain tadi ya berupa bahannya yang berharga, tapi juga nilai sejarahnya. Saya mau bertanya dulu ke Pak Boni nih Pak, yang sejarawan yang memang mungkin dari perspektif yang agak berbeda. Pak Boni bisa dengar suara saya dengan jelas Pak Boni? Bisa Mbak, ya. Siap. Pak Boni, tadi kita sudah sempat berbincang-bincang dengan Pak Sis dan juga Pak Heru mengenai kemarin pemulangan beberapa barang sejarah. Kalau misalnya Pak Boni ini kan juga terlibat ya Pak dalam beberapa repatriasi artefak bersejarah dari Belanda ke Indonesia. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya Pak Boni, Pak? Ya, sebetulnya saya dalam tanda kutip keseret ke urusan pemulangan ini karena sejak awal 2018 saya juga bekerja sebagai kurator di Rijksmuseum di Amsterdam. Sampai sekarang kami masih mempersiapkan pameran, dan kalau saya lagi waktu itu tahun 2018, kalau saya lagi di sana selalu diskusi dengan tim di sana, dan waktu itu mengemuka isu dekolonisasi museum. Jadi sebenarnya awalnya di luar dari cerita tadi pengembalian 1.500, kemudian kerjasama Indonesia Belanda, ini
mengemuka gitu ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron berpidato Agustus 2017 di Burkina Faso di Afrika Barat di depan universitas di sana. Dia mengatakan benda-benda milik Afrika, ya artinya jajahan Prancis gitu, harus dikembalikan ke negeri asalnya. Nah ini wacana ini kemudian menjalar kemana-mana di Eropa, melebihi dari sekadar persoalan repatriasi, tapi juga wacana yang lebih besar yaitu dekolonisasi. Jadi bagaimana kita memandang sejarah itu lepas dari pengaruh kolonialisme gitu ya. Kemudian menyebar sampai ke Belgia, ke Belanda, kemana-mana lah. Nah, ketika tahun 2018 saya sedang mengikuti serangkaian rapat di Amsterdam, kemudian saya diajak bicara oleh Direktur Rijksmuseum di sana, Taco Dibits, itu. Kemudian kita berbincang bagaimana ini mengenai pengembalian benda-benda bersejarah ya, terutama sekali kalau kata orang Belanda itu disebut Hofkunst atau benda yang diambil dengan cara kekerasan atau dirampas gitu ya, looted art. Nah, waktu itu kemudian saya berkontak dengan Pak Dirjen Kebudayaan dan kami mulai mengadakan rapat yang pertama waktu itu sekitar bulan Mei 2019 ya. Kemudian setahun kemudian kami mengadakan rapat di Rijksmuseum dan membicarakan pengembalian. Kalau di media di Belanda udah rame karena salah satu benda yang mau dikembalikan di luar yang 1.500 yang sudah dipulangkan itu ada berlian Sultan Banjarmasin. Jadi ada berlian, ada arca, ada kemudian macam-macam banyak ya. Kalau yang tadi pertanyaan mengenai apa saja yang ada di 1.500 benda-benda yang sudah datang ke Museum Nasional, itu kan nilainya sekitar kalau pakai euro itu 1,1 juta euro atau kalau rupiah 17 miliar rupiah ya. Dari ada koleksi kain yang paling banyak, kemudian ada ada benda miniatur perahu dan sebagian perhiasan dan juga sebagian juga datang dari zaman Majapahit abad 13-14 dan itu sangat bernilai ya, yang tadi dikatakan oleh Pak Sis juga. Jadi sebetulnya pengembalian ini salah satu bukan salah satu, ini jadi bagian dari upaya besar untuk dekolonisasi sejarah, termasuk di dalamnya dekolonisasi museum, termasuk diantaranya dekolonisasi arsip, macam-macam. Dan di Eropa, di Belanda sana, gelombang penulisan ulang sejarah ini sedang terjadi. Jadi generasi ketiga, generasi keempat dari mereka yang dulu pernah di Indonesia itu bertanya-tanya, ini apa yang dilakukan oleh kakek nenek saya dulu ketika zaman kolonial? Satu. Yang kedua, pada masa tahun 45 sampai dengan 49 itu terjadi revolusi kemerdekaan yang juga banyak menimbulkan pertanyaan karena banyak yang tewas, banyak yang hilang gitu ya. Ada apa? Dan ini gelombangnya sangat besar, termasuk kritik terhadap pemerintah Belanda sendiri gitu. Jadi kritik terhadap kolonialisme sendiri. Nah, jadi generasi ketiga keempat itu merasa malu dengan masa lalunya. Nah, kalau yang proses 1.500 dari dari Delft itu dari Museum Nusantara karena di sana museumnya tutup itu kan. Kemudian koleksi itu dipulangkan ke kita. Nah, sekarang ada proses lain. Jadi proses lainnya itu pengembalian berikutnya nih dari 4. Jadi ada di sana ada museum untuk kebudayaan dunia. Jadi National Museum for World Culture. Ini mereka juga punya barang-barang, kebanyakan barang-barang etnografi gitu kan. Tapi juga ada barang-barang yang sangat tinggi nilai sejarahnya itu tersimpan di Rijksmuseum. Namun kebetulan saya sendiri ikut sampai hari ini masih ikut proses dialog, diplomasi dan juga diskusinya dengan tim dari Belanda. Nah, 2 bulan atau 3 bulan lalu, 2 bulan lalu tepatnya, komite advisory committee-nya Belanda itu sudah menyampaikan laporan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Ingrid Ingelshoven, dan di dalam laporan itu direkomendasikan macam-macam. Salah satu rekomendasinya masukan dari tim kita, Pak Sis juga ikut waktu itu rapatnya secara online gitu. Jadi untuk pengembalian yang berikutnya kita minta nggak asal dibalikin gitu loh. Tapi didahului dengan satu proses provenance research atau research asal-usul terhadap barang itu. Dan itu harus melibatkan peneliti dari kedua negara. Jadi
kalau barang itu datang, ya mohon maaf, kita juga kan bukan penadah gitu ya. Karena kan mahal juga tuh. Pak Asis juga pasti ngerti itu. Mahal banget tuh ngerawat barang-barang ya. Jadi kita mau, pertama yang penting bagaimana memproduksi ilmu pengetahuan dari setiap benda itu. Itu jauh lebih penting. Jadi si keris itu berharga, tapi ceritanya juga nggak kalah berharga. Nah ini harus dilakukan kerjasama penelitian, provenance research oleh tim dari kedua negara, dari Belanda maupun Indonesia, sehingga terjadi ada apa? Ada interaksi, ada tukar pengetahuan, tukar pengalaman, yang pada akhirnya bisa menghasilkan pengetahuan bersama dalam hal ini sejarah, karena ini kan share heritage ya. Jadi kita ingin memproduksi ilmu pengetahuan sehingga orang belajar sesuatu, nggak hanya sekitar nggak hanya pengembalian barang itu saja gitu. Jadi itu yang sedang kami lakukan. Dalam hal ini juga saya ikut, Pak Asis juga ikut gitu ya. Bagaimana mengembalikan barang-barang ini. Kira-kira begitu, Mbak. Ini menarik sekali tadi dari Pak Boni, satu pertanyaan banyak sekali penjelasannya sampai nanti kita akan tanyakan lagi. Namun teman-teman Kumparan, kita harus segera break dulu untuk memberikan kesempatan kepada Fis Duo untuk melakukan penampilannya agar teman-teman Kumparan masih tetap semangat mengikuti perbincangan di sesi berikutnya. Desak ombak di pangkal telinga, lorong angin sebesar raksasa. Ku bangun rumahku di atas batu karang. Harum fuling dan merdunya seruling, musim-musim membunyikan tahuri. Ku bangun rumahku di atas sabda tifa. Semakin semakin rumah ku layarkan cinta di sana. Semakin rindu, semakin rumah ku nyanyikan
te cinta. Semakin rindu, semakin rumah kelayarkan cinta di sana. Semakin rindu, semakin rumah. Ku nyanyikan cerita, ku nyanyikan cerita, ku nyanyikan cerita tentang Yogyakarta dan rumah, tentang Jogja dan rumah, tentang rindu dan rumah. Setelah ada Kupedes BRI, modal bisa lancar. Pengajuan modal usaha melalui Kupedes BRI persyaratannya mudah dan cepat. Bagi saya, nabung di Simpedes ini nanti akan bermanfaat juga untuk orang lain. Oke, itu tadi alunan musik dari Fis Duo. Jangan khawatir karena nanti Fis Duo masih akan memberikan beberapa persembahan lagu. Sebelum break, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Boni yang menceritakan mengenai pentingnya narasi dan juga cerita di balik barang-barang bersejarah. Kita akan tanyakan kepada Pak Siswanto mengenai narasi-narasi ataupun cerita-cerita pada barang-barang yang sekarang sedang berada di Museum Nasional. Ya. Pak Sis, gimana ini Pak? Benar ceritanya sudah lengkap atau mungkin Pak Sis harus baca-baca buku lagi Pak untuk benar-benar cari tahu ini sejarahnya itu seperti apa? Iya, ya, terima kasih. Ya, untuk koleksi di Museum Nasional seperti kita ketahui ada ribuan, 193.000 ya. Sebagian besar koleksi itu warisan dari masa kolonial, dan itu kondisinya itu ada narasi lengkap, ada yang setengah-setengah dan ada yang sedikit sekali. Tetapi dari melihat dari artefaknya atau koleksinya dari sisi arkeologi atau mungkin antropologi itu sangat mewakili suatu budaya, jadi lebih secara global mewakili suatu etnis yang ada di Indonesia, akan lebih informatif lagi kepada untuk kami bisa menyampaikan kepada masyarakat adalah apabila narasi-narasi lengkap, dilengkapi. Nah, kita membuka kepada akademisi, peneliti, budayawan maupun pemerhati, kurator untuk ke Museum Nasional koleksi yang ada menambahkan atau mungkin mengungkap yang ada. Jadi yang penting itu narasi, karena benda bagus, nilai secara nilai materialnya bagus, mahal, tapi kalau nggak ada narasinya itu nggak bisa ngomong apa-apa. Ya hanya kagum, wah ini emasnya banyak, emasnya mahal, berliannya mahal. Tetapi kalau tidak ada cerita di balik itu, bahkan cerita arkeologi pun harus menarik. Misalnya ini dibuat abad sekian dengan empu ataupun ahlinya dari lokal, ini kan akan memberikan suatu pemahaman masyarakat itu menjadi, oh ternyata zaman dulu nenek moyang kita sudah ahli, atau itu mulai dari situ aja sudah luar biasa. Ini yang tantangan kita, termasuk yang ada di dari Delft itu juga akan kita tambahkan informasinya. Contohnya beberapa koleksi seperti perahu Nusantara yang sebagian mungkin sekarang sudah punah. Nah, ini ada yang
meneliti lagi tentang perahu-perahu, model perahu-perahu itu untuk tentang navigasinya, tentang perkembangan layar, itu kan akan ada cerita yang menarik. Dan itu bisa memberikan inspirasi ya, inspirasi generasi muda ke depan tentang teknologi. Pak, tadi dari 193.000 barang-barang yang ada di Museum Nasional, tapi kan ada cerita-cerita yang memang belum lengkap. Yang belum lengkapnya kira-kira berapa, sama yang udah lengkap benar-benar ini berapa, ada bayangan nggak Pak? Secara persisnya datanya kami tidak bawa. Tapi yang jelas secara garis besar itu bahwa yang kita pajang pun itu kan juga masih perlu menambahkan, bahkan ada menambahkan suatu narasi yang berbeda itu ada untuk menarik. Contoh ada koleksi kita pelana kuda Diponegoro, tetapi ada komunitas yang membuat itu suatu dongeng. Dongeng, tapi yang didongengkan adalah kudanya. Kudanya itu nakal, kudanya itu setia, kudanya begini. Ada cerita dulu. Itu untuk menarik bahwa ternyata itu menarik anak-anak terutama ya. Itu ternyata membuat anak-anak atau mungkin pengunjung itu lebih senang daripada kita hanya tambahkan captionnya di bawah koleksi itu. Ini pelana kuda Diponegoro digunakan tawa kan. Itu kayaknya statis gitu, jadi udah jadul banget. Jadi nggak menarik. Tapi anak-anak ternyata akhirnya menjadi lebih senang kalau ada dongeng. Dongeng itu kan bebas, bukan cerita sejarah. Bebas artinya untuk menarik. Tetapi ujung-ujungnya adalah pesan. Bagaimana nanti bisa mereka tertarik pada sebuah koleksi itu, mempelajari sejarahnya, mempelajari prosesnya dan sebagainya. Harapannya begitu. Tapi pancingannya adalah dongeng tadi, karena anak-anak nggak mungkin kita ceritain ini bapak sikan perang-perang, dia cuma lari-lari aja kalau diterangin. Jadi museum ini untuk seluruh umat itu ada, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, sampai yang difabel, sampai yang itu kita fasilitasi semua informasinya. Informasi. Aku tanya ke Pak Heru nih Pak, ini keseriusan pemerintah untuk menyediakan narasi ataupun pelajaran gitu, pelajaran mengenai sejarah yang bangsa Indonesia, entah caranya lewat dongeng ataupun lewat pengembalian artefak-artefak sejarah dari luar negeri ke Indonesia. Kalau dari fokus pemerintah itu sendiri, apakah memang ini dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk generasi muda? Mungkin dari SD ini Pak, udah diajarin dengan SD ini? Bisa. Dari PAUD bahkan, memang seperti itu Pak arahnya nanti? Ya harusnya seperti itu. Jadi anak-anak mulai dari sudah SD, PAUD, TK itu sudah diceritakan misalnya sejarah Sriwijaya melalui dongeng, sejarah Majapahit ya melalui dongeng. Nah itu kan membentuk bahwa Republik Indonesia dulu zaman Majapahit sudah sampai di sini, sampai di sini. Begitu juga peninggalan-peninggalan kuno. Ya memang pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus serius membicarakan, serius generasi muda ini harus tahu sejarah apapun. Nanti perkara anak-anak penerus kita mau mendalami apa tidak, yaitu kan sejarahnya sudah tahu. Landasan sejarah itu harus ada. Kalau ingin mendalami dia sejarah Sriwijaya silahkan belajar sambil kerja. Kayak saya ini kan iseng-iseng saya baca terus. Baca Majapahit, dulu Majapahit posisinya bergeser ke timur, bergeser ke barat, Majapahit ke Sriwijaya, di tengah-tengah antara Sriwijaya, kira-kira seperti itu. Kan enak. Nah, masing-masing itu punya landasan, masing-masing siswa ya, masing-masing kita, masyarakat atau warga negara Indonesia harus tahu. Dan tidak mungkin itu sejarah tidak dihapuskan atau tidak boleh atau tidak belajar, ya tidak begitu juga. Nah, sehingga museum itu kan hanya sebagai bahan perantara, etalasenya. Kamu anak-anak sejarah adanya di museum, apa contohnya di ini. Nah kalau sekarang kan sudah lebih modern, ada YouTube kan, ada yang kita ceritakan ini kan mungkin bagian dari sejarah
yang suatu saat bisa dibuka lagi kan. Tadi Pak Boni cerita bagus, ya kan, Pak Sis yang ahli-ahli sejarah cerita kan, oh kita bisa belajar dari situ. Jadi pembelajaran sejarah bukan dari buku ya sebenarnya. Ya kita masing-masing ahli sejarah ada waktu-waktu tertentu ya berdiskusi, itu bisa di YouTube kan kira-kira seperti itu. Kalau saya ditanya, ya pemerintah harus tidak ada tawar-menawar bahwa sejarahnya harus dilestarikan ke generasi muda kita. Saya mau ke Pak Boni lagi. Pak Boni masih bersama kami kan ya Pak? Masih. Pak Boni, kalau misalnya melihat appetite ataupun ketertarikan generasi muda terhadap sejarah bangsa Indonesia, kalau misalnya Pak Boni sekarang bukan sebagai pemrethistoria.id ya Pak, sebagai sejarawan. Nah ini apakah sudah demikian, sudah mulai banyak generasi muda yang tertarik? Saya ngelihatnya dari medsos saja ya. Medsos itu tempat yang baik, media yang baik untuk kita melihat kecenderungan apa yang sedang terjadi di kalangan anak muda. Setiap tanggal-tanggal bersejarah tertentu, orang-orang riuh, anak-anak muda sebagian pengguna internet, media sosial itu riuh membicarakan sejarah gitu ya. Jadi saya pikir banyak sih anak muda yang senang sejarah, banyak. Riset kami misalkan grab percakapan di media sosial paling enggak itu ada 6 juta orang yang senang sama sejarah. Sebagian anak-anak muda. Cuman pertanyaannya gini, sejarah itu menarik, cara mengemasnya itu juga menjadi penting. Jadi kalau misalkan kayak zaman dulu nih sejarah diajarinnya kayak doktrin gitu ya, harus percaya, kalau nggak percaya ditangkap, ya itu nggak suka tuh orang kayak gitu. Jadi cara menyajikan sejarah, cara mengemasnya itu sangat berperan di dalam membuat anak muda senang gitu. Jadi di Museum Nasional itu banyak juga yang pengunjung anak muda gitu kan. Cuman gimana supaya bikin komunikasi yang baik di antara Museum Nasional dengan publik, dalam arti pengguna media sosial itu kan juga penting ada jembatan ya. Jadi ya gimmick-gimmick itu juga gak kalah pentingnya gitu dibanding benda sejarahnya, ada gimmicknya. Contoh deh waktu mulangin Kris Diponegoro itu kan medsos ribut, ada yang bilang Kris palsu, ada yang bilang tapi nggak apa-apa, tapi orang kemudian kan jadi belajar sendiri gitu. Jadi kalau ditanya seberapa banyak, saya sih ngelihatnya banyak yang senang, makin banyak yang senang. Dalam arti selama kemasannya, gimmicknya bagus ya, menarik buat mereka. Mereka kan nggak suka, anak muda zaman sekarang kan lebih suka diperlihatkan secara visual gitu, misalkan dibikin video yang menarik, diceritakan, dikemas yang menarik. Kalau cuma teks doang atau didongengin ya udah nggak didengerin deh gitu. Apalagi suruh baca buku yang stebel-stebel kayak gini gitu, yang itu makanan saya atau Pak Sis setiap hari karena kita sejarawan, Pak Sis arkeolog gitu ya, mereka bukan kerjaannya, nggak suka. Jadi pertama harus ada gimmick yang bagus, yang kedua harus angle-nya juga yang menarik gitu kan, point of view-nya juga menarik. Nah itu baru tuh mereka mau menerima informasi sejarah. Nah contohnya gini Pak Boni, Mbak Alia. Iya. Sejarah itu kan macam-macam. Contoh kecil, hobi kereta api. Kan ada daminya tuh. Saya ngikutin miniatur. Mereka itu mengikuti sejarah kereta api dan sejarah kereta api dan sejarah terowongannya dan sejarah stasiunnya. Itu sampai ke lokasi-lokasi loh, saking hobinya. Nah ini juga yang Mas Boni tidak sampaikan, ya gimmick YouTube-nya harus disampaikan, ceritanya harus santai. Ini kan cerita santai. Pak Boni punya ilmu apa yang harus bisa disajikan, Pak Sis ya cerita saja. Terkait dengan tadi pengambilan keris, hiruk pikuknya di media itu bagus sebenarnya. Jadi tertarik. Ini isu apa sih kok hiruk pikuk ini, sehingga generasi muda belajar, dia ambil sendiri. Itu staff-staff saya begitu ada cerita itu mereka menghimpun tuh dari semua informasi-informasi, jadi akhirnya tahu. Ya saya setuju sih. Terima kasih Pak Boni. Pak Erizal nih Pak. Pak Erizal ini kan mewakili Bank BRI yang memang memiliki concern khusus terhadap pelestarian budaya Indonesia. Kita tanyakan ke Pak Erizal, kira-kira apakah ada program khusus Pak Erizal untuk menunjukkan memang komitmen BRI untuk mendukung pelestarian budaya Indonesia. Pak Erizal silahkan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Mbak Alia, Pak Sis, Pak Heru, Pak Boni. Selamat siang semuanya. Semoga sehat-sehat selalu, Pak. Amin. Sebelum kami menyampaikan dukungan BRI terhadap budaya Indonesia ini, dapat kami sampaikan bahwa Bank BRI itu adalah bank paling terbesar di Indonesia. Terbesar dan tersebar. Jadi kita itu unit kerjanya mulai dari Sabang sampai Merauke. Saat ini kita memiliki lebih dari 10.000 kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia. Jelas sekali bahwa dengan aset kita yang demikian itu, kita dalam keseharian selalu berhubungan dengan budaya Indonesia. Nah, perihal dukungan Bank BRI kepada dalam rangka budaya Indonesia ini, dapat kita lihat Mbak, yang pertama Bank BRI itu ada di daerah, ada di wilayah, ada di pusat ya. Setiap tahun mengadakan event-event, baik event di daerah, wilayah maupun di pusat. Contoh saja di wilayah, kita mengadakan yang namanya Pesta Rakyat Simpedes. Nah, pada Pesta Rakyat Simpedes itu ada satu event yang disebut dengan Parade Budaya Nusantara, yaitu menampilkan semua budaya yang berada di daerah masing-masing. Dan itu di setiap wilayah dilaksanakan, mulai dari keseniannya, kemudian pakaian daerah, kemudian lagu-lagu daerah, semuanya ditampilkan pada event-event tersebut. Dan juga di event di tingkat nasional, misalkan pada saat ulang tahunnya BRI atau pada saat BRI melakukan event-event nasional, kita mengundang seperti yang kita lakukan pada bulan Februari yang lalu, mengundang Kimantep Sudarsono, nah Dalang gitu, di Karangpandan untuk ditampilkan juga. Nah itu kalau event itu hampir setiap tahun dan ada juga yang 2 kali setahun dilaksanakan. Kemudian bentuk dukungan BRI yang kedua adalah sponsor. Nah sponsor ini kita mendukung semua produk-produk berbudaya, produk ekonomi berbasis budaya untuk ikut pada event-event nasional. Seperti di event Inacraft di Jakarta, itu kita mengusung para pengusaha batik dan lurik yang ada di daerah ini untuk ikut pameran itu di Jakarta. Kemudian ada pameran di teras BRI Nusantara seperti ya, pameran UMKM diadakan di JCC juga. Nah, semuanya di daerah-daerah berpartisipasi untuk mengikutkan produk-produk budaya daerahnya masing-masing ke Jakarta tersebut. Kemudian ada lagi yang namanya Gelar Batik Nusantara yang diadakan setiap tahun oleh BRI di JCC. Kemudian juga kita sering mengadakan workshop pameran UMKM yang menampilkan handicraft ya, kemudian hasil-hasil kerajinan, anyaman yang ya khasnya Indonesia seluruhnya. Kemudian juga BRI terus ikut melakukan memberikan dukungan pembiayaan bagi para UMKM yang baik itu bersifat ekspor maupun nasional dalam rangka menumbuhkan usahanya berupa pembiayaan modal kerja. Kemudian Mbak Lia, Pak Sis, Pak Heru, dan Pak Boni, kalau ada waktu, monggo silakan jalan-jalan ke Purwokerto. Di sana juga betapa konsennya BRI melestarikan budaya kita ini. Itu ada di sana namanya di Purwokerto Museum BRI. Nah, Museum BRI itu dapat kita lihat di sana itu mulai cerita BRI berdiri Mbak, sejak tahun 1895, sejak zaman Belanda itu. Di sana kita bisa melihat cerita-ceritanya BRI, cerita tentang Bank BRI, kemudian perubahan nama Bank BRI, zaman Belanda berubah namanya, zaman Jepang berubah lagi, zaman kemerdekaan namanya apa lagi, dan sekarang sampai namanya Bank BRI. Kemudian di sana juga bisa kita lihat alat-alat yang digunakan dalam rangka pelayanan keuangan pada masa zaman Belanda dan zaman Jepang dulu di sana. Kemudian kita lihat juga banyak adanya foto-foto yang ditampilkan di museum itu
mulai dari BRI berdiri sampai saat ini. Dan juga tak kalahnya ada mata uang, Mbak, mata uang yang beredar di Indonesia ini sejak zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan maupun zaman sekarang ini ada di sana semua. Jadi komitmen BRI sudah jelas bahwa budaya ini merupakan bagian yang terpenting daripada BRI untuk mendukung bisnis BRI ke depannya. Mau tidak mau BRI yang namanya Bank Rakyat Indonesia tentu harus melayani masyarakat dan siap untuk melestarikan budaya masyarakat di Indonesia ini. Mungkin itu Mbak Lia, terima kasih. Terima kasih Pak Erizal atas penjelasannya tadi yang begitu konkretnya dari mulai menjelaskan etalase dari pameran-pameran kan Pak, produk-produk yang memang juga mencoba menarik minat para anak muda, lalu menjelaskan mengenai di museum itu sendiri ada beberapa produk di sektor keuangan dari mulai uang, alat tukar mungkin pada saat itu. Seperti Museum Bank Indonesia yang waktu itu Pak Heru kita sempat berkunjung juga, itu memang dijelaskan secara konkret alat pembayarannya seperti apa, lalu alat-alat lainnya. Kalau di Museum Nasional ada seperti begitu juga Pak, dibagi terhadap segmentasi barang-barang artefak yang memang pada saat wilayah misalnya perjuangan sejarah itu, lalu dibaginya sektor keuangan atau seperti apa pembagiannya bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Lia. Jadi di Museum Nasional sejak awal pendiriannya sudah ada pengelompokan itu ya. Ada arca, ada keramik, emas. Tapi sekarang kita tambahkan dengan etalase baru lah istilahnya. Dengan dibuat sebuah storyline. Jadi ada betul-betul pengunjung itu tidak spot, tapi ada storyline. Yaitu kita bikin satu gedung itu namanya Menjadi Indonesia. Ada storyline-nya. Kita yang membuat ada ahli yang membuat storyline itu. Kita melengkapi artefaknya. Jadi mulai dari prasejarah sampai masa pengaruh Hindu-Buddha, pengaruh klasik, pengaruh kerajaan Nusantara, pengaruh kerajaan Islam, kemudian sampai kepada kesultanan ya maksudnya, kemudian sampai ke penjajahan kolonial sampai kepada kemerdekaan. Merah putih terakhir nanti pembacaan naskah proklamasi itu. Jadi ada storyline-nya. Ini Menjadi Indonesia judulnya. Nah ini supaya pengunjung itu tidak ya masih spot-spot tertentu boleh, ada arca, ada keramik, ada emas, kita kelompok-kelompokkan karena juga emas mengelompokkan masalah pengamanan ya, dan juga arca nggak mungkin kita taruh di lantai atas gitu, arca harus di bawah dan sebagainya. Emas ya juga tidak mungkin kita taruh barangan, jadi ada pengelompokan itu. Tapi secara storyline kita juga ada, dan nanti nanti akan kita ganti sekian tahun sekali dengan tema yang berbeda atau storyline yang berbeda. Itu yang biar menarik. Jadi tidak berkunjung ke Museum Nasional tahun ini saya ngajak teman koleksi itu ada di situ, mungkin 10 tahun lagi masih di situ juga, 20 tahun lagi masih di situ juga. Jangan sampai seperti itu. Tapi harus ada penyegaran. Mungkin informasinya sama, storyline-nya sama, tetapi artefaknya atau koleksinya bisa kita ganti-ganti. Sehingga tidak ada kejenuhan pengunjung. Dan termasuk ditambah lagi ada di digital. Jadi informasi itu tidak perlu poster, jadi cukup ada layar digital, sentuh dan sebagainya. Ke arah sana. Nanti saya akan tanya-tanya lebih lanjut mengenai rencana. Mungkin Pak Heru juga ada insight rencana pembangunan. Siapa tahu ada pembangunan museum yang besar sekali gitu ya Pak untuk Indonesia. Kan itu harapan dari kita semua. Namun setelah break berikut ini karena FIS 2 masih akan menampilkan beberapa tayangan lagu.
besar itu membawa cinta yang tak mampu digenggam kekasihnya. Pergi dengan luka, pergi dengan dendam. Kepergiannya merawat rindu sang kekasih. Bertahan melawan lupa. Besar itu membawa cinta yang tak mampu digenggam kekasihnya. Pergi dengan luka, pergi dengan dendam. Kepergiannya merawat rindu sang kekasih. Menjadi bara api yang tak pernah padam, yang tak pernah padam. Kembalilah ketika nyalimu telah menjadi bara api yang tak
kemana? Biasa, mau ke kota, mau kirim uang buat anak saya, sekalian bayar-bayar. Sama saya aja. Bisa? Bisa, saya kan agen briling. Mau kirim uang? Bisa. Mau bayar listrik, isi pulsa? Bisa. Selain itu juga bisa bayar cicilan, isi ulang T-Bank, nabung, pinjaman mikro, sampai beli asuransi. Deket, cepet, canggih. Agen Briling mewakili Bank BRI hingga pelosok negeri. Terima kasih Fisdu atas penampilannya tadi. Saya akan melanjutkan perbincangan dengan narasumber yang telah hadir bersama saya secara langsung ataupun yang bergabung secara virtual. Sebelum break tadi saya sempat berbincang mengenai museum. Nah, kira-kira apakah memang ada rencana nggak nih, untuk tanya ke Pak Heru dulu dengan Pak Sis ya nanti ya Pak. Ada pembangunan museum yang memang koleksinya lengkap sekali dengan narasi yang sangat jelas dari sebelum kemerdekaan menjadi Indonesia tadi ceritanya Pak Sis. Ada rencana seperti itu nggak Pak dalam waktu dekat? Kalau rencana sih tidak ada, tapi dalam kesempatan ini saya mengusulkan dengan adanya pengembalian 1.500, nanti kita nggak tahu kapan tahun depan lagi kalau Pak Sis dan kawan-kawan gencar melobi pemerintah Belanda, bukan pemerintah Belanda saja, tapi kan katanya di Eropa itu ada 10 negara, ada Denmark, ada Rusia, ada Jerman, ada Spanyol, terus ada Austria yang semua memiliki benda-benda sejarah Indonesia. Kalau tiba-tiba lobbynya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan ataupun lobbynya Pak Sis berhasil, berbondong-bondong memulangkan tuh, mereka juga akan bertahan kan. Saya pulangin hari ini, tapi diletakkan di mana nggak ada. Saran saya kepada yang berwenang, mungkin Kemendikbud mengusulkan, Kementerian Keuangan, ya sudah mulai dipikirkan kita membangun museum. Saya nggak tahu nanti Pak Sis bisa menjawab atau ahli sejarah, apakah kita sejak misalnya tahun 60 aja atau 65 atau sejak tahun 70 aja pernah tidak membangun museum. Kalau mungkin kelompok-kelompok iya, tapi secara nasional yang besar kan ya harus sudah ada. Menurut saya sih 2-3 tahun ke depan ini harus sudah mulai bangun. Karena kendalanya Pak Sis ya, ketika mereka akan memulangkan itu ditanya, nggak mungkin diletakkan kembali di Museum Nasional, udah terlalu penuh. Iya, terlalu penuh. Itu. Dari koleksinya itu kan Pak tadi Pak Sis sempat cerita juga dari 193.000 hanya sedikit sekali kan porsi yang dapat ditampilkan karena mungkin keterbatasan ruang juga, keterbatasan tempat storage-nya. Ada usulan nggak sih Pak, maksudnya dari sisi museum, pengelola museum nasional gitu, entah ke Kemendikbud atau kemana, kira-kira gimana nih, apakah ada pembangunan yang misalnya mungkin museum NKRI atau museum apa gitu Pak? Kalau keinginan ideal itu memang ya ada dari teman-teman dari, tetapi harus diimbangi dengan manajemen. Ya, pertama kalau pembangunan fisik yang ada saja mungkin kita optimalkan juga bisa, tetapi melihat dari jumlahnya koleksi dan Indonesia yang ratusan etnis itu kan kayaknya yang kita tampilkan hanya kurang dari 2% itu, keterwakilannya kurang, katakanlah ceritanya kurang. Apabila idealnya memang begitu, ada suatu museum nasional yang ada sekarang yang kita bangun juga belum optimal. Kemudian juga kita optimal itu ada keterbatasan, bahwa kita ada di zona 1 atau ring 1 itu keterbatasan. Kemarin ada atau tahun lalu atau beberapa tahun lalu begitu Jalan Medan Merdeka ditutup, udah pengunjung kecewa semua. Karena ada sidang di MK itu kan sudah demo, sudah nggak bisa. Pengunjung kecewa semua. Sudah order tapi nggak bisa, sudah parkir di Monas tapi nggak bisa masuk. Nah semacam itu kan mungkin suatu ke depan ada semacam rencana, bukan rencana tapi ya gagasan barangkali di luar Jalan Medan Merdeka Barat kita optimalkan. Nah ini sedikit mungkin bocor bukan rasan-rasan, kemarin ada ke Kementerian Keuangan ada tanah. Pak Sis kalau mau bangun silakan, ada tanah. Nah itu kan saya belum bicarakan dengan pimpinan, dengan ini kan ini baru tawaran. Semacam itu kan masyarakat akhirnya semakin peduli terhadap bagaimana mengkomunikasikan itu kepada tentang museum. Ya museum yang lebih
representatif dalam arti aksesnya, suasananya, lingkungan, tetapi informasinya itu juga harus kita naikkan, harus kita gali sebanyak-banyaknya. 193.000 itu kalau digali luar biasa. Biasa sekali ceritanya. Saya mau ke Pak Boni lagi nih Pak. Pak Boni, kira-kira kalau misalnya nanti benar-benar terrealisasi pembangunan museum dengan skala yang lebih besar, cerita-cerita apa saja yang mungkin menarik, atau jika Pak Boni bisa ada pengalaman yang di-share terhadap museum-museum yang ada di luar negeri, Pak Boni? Ya, saya share pengalaman sampai hari ini saya kerjasama dengan Rijksmuseum di Amsterdam, itu 1 dari 10 museum terbaik di dunia. Ya. Mereka punya koleksi 1 juta koleksi. Mereka simpan di gudang mereka di Lelystad. Ya. Dan kurator di sana kurang lebih 40 orang. Tim saya yang bertugas menyiapkan pameran tentang revolusi kemerdekaan Indonesia yang seharusnya tahun 2021 tapi karena COVID jadi tahun 2022, itu yang bekerja kurang lebih ada 18 sampai 20 orang. Di dalam tim itu terdiri dari 4 kurator, 2 kurator Belanda, 2 kurator Indonesia, saya dan Amir Sidarta, dan ada tim lain dari mulai komunikasi sampai tim merchandise. Mereka punya. Jadi mereka betul-betul, waduh, mungkin orang Belanda ini nggak punya cerita Bandung Bondowoso atau Sangkuriang ya. Jadi kalau kerja itu 4 tahun, 5 tahun sebelumnya untuk satu event itu udah dipersiapkan. Kalau di kita kan Bandung Bondowoso, Sangkuriang, jadi minggu depan acara kita siapin sekarang gitu. Mungkin karena kita punya tradisi itu ya. Ada bagusnya juga. Nah, yang berikut yang saya mau soroti, mungkin sebelum ada ide bikin museum baru yang sangat bagus idenya, tapi mungkin kita harus lihat dulu peraturannya ya. Saya mohon maaf, ini saya outsider ya, tapi saya lihat kenapa museum kita nggak berkembang. Karena dia nggak bisa jadi jadi semi komersil gitu untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi tergantung pada anggaran negara terus. Ya, sebetulnya bagus gitu, tapi perkembangan zaman jadi beda. Kalau di Belanda misalkan, si museum itu hidup dari dana publik. Dia mungkin kalau di kita itu BLU ya, Badan Layanan Umum gitu. Mungkin saya dengar prosesnya lagi ada ke sana, jadi museum ini jadi BLU. Nah, si museum ini bisa ngembangin diri gitu. Dia bisa bikin, kalau Mbak Alia pergi ke Schiphol gitu di bandara di Amsterdam, itu kan ada kios-kios yang jualan barang-barang, stroopwafel atau hadiah atau souvenir, mereknya itu Rijksmuseum. Ya enggak, sering ada lukisan Rembrandt, lukisannya Van Gogh gitu kan. Itu punya mereknya merek Rijksmuseum, dan itu sebagian dari royalti bayarnya ke Rijksmuseum. Jadi dana itu bisa mengembangkan si museum. Mereka punya 1 juta koleksi, nggak semua bisa dipamerin, tapi ada pameran-pameran temporer yang mereka bikin. Itu temporary exhibition yang mereka bikin, misalkan 2 tahun sekali. Tahun ini tentang perbudakan, ya, Slavery. Kemudian nanti berikutnya tentang revolusi yang saya bikin. Kemudian nanti ada apa lagi. Ini cara mereka bikin gitu. Dan mahal kan, 17 euro masuknya. Dan itu bisa hidup. Nah, di Indonesia ini ada 420-an museum milik pemerintah. Ya, kurang lebih. Saya bisa koreksi saya Pak Sis. 439. Itu milik 400 ya, 439. 439. Nah, itu milik pemerintah daerah juga. Ini juga harus diperhatikan. Jadi saya pikir kalau museum itu hanya terus-terusan gitu tergantung pada dana pemerintah, sementara tidak diimbangi dengan kreativitas dari si pengelola museum, ya rusak gitu. Maksudnya tuh gak jalan gitu kan. Saya punya pengalaman bantu Pemda Lebak bikin museum Multatuli. Museumnya kecil, museum tentang gerakan anti kolonialisme Indonesia, karena si Douwes Dekker atau Multatuli nulis Max Havelaar di Rangkas Bitung. Itu kecil, tapi ada program yang terus rutin jalan. Ada program terus rutin jalan sehingga orang tetap mau lihat gitu. Nah, kreativitas pengelola museum kemudian didukung oleh sokongan dana pemerintah. Ya, ini kalau dua-duanya jalan bagus. Tapi kalau disokong tapi nggak kreatif percuma, ya kan? Tapi kalau misalkan kreatifnya berlebihan, duitnya nggak ada juga susah.
Nah, jadi saya pikir di dalam permusiuman ini ya satu dia harus menjadi BLU yang katanya prosesnya harus sedang berjalan, kemudian membuka diri dengan museum-museum lain di dunia, dan saya pikir juga udah gitu, dan terus mengembangkan program-program yang kreatif gitu. Dulu kita sebetulnya kalau saya boleh milih, mungkin ini Pak Kaset Pres, Pak Heru ada di sini, tolong sampaikan Pak, mungkin galeri nasional itu jauh lebih mendesak untuk dikembangkan Pak. Kita punya galeri. Kekayaan Indonesia ini kan negara yang kaya sejarah gitu kan, tapi berantem juga di dalam sejarah, dan kita juga kekurangan gitu, kurang maksimal atau mungkin juga belum ketemu jalannya bagaimana untuk menghadirkan semua ini menjadi sarana edukasi untuk publik yang baik gitu ya, sehingga masyarakat itu ngerasa puas, bisa dapat pengetahuan yang baru, yang menarik dalam bidang sejarah ketika mereka berkunjung ke museum gitu kan. Ya saya pikir seperti itu dari saya. Masih Pak Boni. Kalau mendengar ceritanya Pak Boni, terasa sekali ya Pak, betapa passionate-nya Pak Boni terhadap memang sejarah, dan tadi juga cerita-ceritanya gimana mengundang juga generasi yang lebih muda untuk menghargai sejarahnya. Tapi masukannya tadi sangat menarik mengenai masalah pembiayaan dan juga funding kan Pak. Kalau misalnya memang kalau dibandingkan dengan museum-museum di luar negeri kan sangat bangunannya juga besar dan mega koleksinya lengkap, ceritanya narasinya lengkap, dan kayaknya ada sistem pembiayaan yang berbeda dibandingkan hanya menggunakan dana dari pemerintah. Kalau itu apakah sudah ada kisi-kisi pembicaraan seperti itu mungkin Pak Sis dengan Pak Heru? Jadi kan semuanya pemerintah sekarang sedang merasionalisasi organisasi pemerintah kan, PNS, mengarah kepada fungsional, ya kan? Bahkan eselon itu diperkecil, ya kan? Kalau memang dia profesional, fungsional, dia ke fungsional. Nah ini mungkin sejalan dengan itu BLU. Di pemerintah daerah itu sudah terjadi sih sebenarnya, ya kan? Puskesmas, rumah sakit itu udah BLU. Mungkin juga mudah-mudahan pemerintah pusat sudah melakukan itu BLU terhadap museum nasional sehingga pasti bisa berdiri sendiri. Tapi pemerintah pusat tetap memberikan namanya bantuan keuangan sekian, cerek. Sisanya adalah itu bisa mengkolek dari pengunjung dan bisa berkembang. Kira-kira seperti itu. Sis ada rencana-rencana apa ya, blueprintnya gitu loh, beberapa tahun ke depan pengembangan museum seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Alia. Jadi seperti sampaikan Pak Boni, memang Pak Boni juga ikut terseret kan ya itu membantu dalam pemikiran BLU tadi. Jadi sama seperti sampaikan Pak Boni bahwa Museum Nasional sudah menyiapkan itu dan sudah disiapkan oleh Ditjen Kebudayaan, dan mungkin ini tinggal ke persetujuan, akan disampaikan ke Mas Menteri, nanti ke Menteri Keuangan yang unggulkan di sana. Harus sudah sampai ke biro. Jadi targetnya tahun 2021 nanti sudah BLU targetnya dari Museum Nasional. Sudah kita siapkan kajiannya, sudah siapkan naskah-naskahnya sudah kita siapkan. Nah itu keuntungannya selain yang sampaikan menambahkan apa yang disampaikan Pak Boni, bahwa kalau murni bisnis atau mungkin swasta ya ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau museum-museum yang murni yang tidak biaya pemerintah, COVID ini semua tutup, bahkan mungkin nggak akan buka lagi. Keuntungan museum dikelola pemerintah adalah seperti Museum Nasional, pegawainya masih digaji oleh pemerintah, mereka masih bisa hidup, operasional masih dibiayai negara. Tapi begitu yang swasta sudah mungkin akan tutup dan digembok sampai kapan nggak tahu. Kadang kan gara-gara COVID ini. Nah kemudian BLU nanti tujuannya begitu. Jadi kita ada di museum pemerintah itu ada beberapa kendala. Misalnya untuk rekrutmen profesional. Sementara kalau kita pakai upah atau kita gaji atau kita itu ada kesulitan, ada aturan yang tidak boleh. Padahal kita perlu itu. Kemudian ada venue-venue di museum itu. Masyarakat atau swasta ingin pakai. Kita memungut nggak boleh, nggak bisa. Sementara mereka sudah bawa uangnya. Ini Pak saya mau sewa. Karena venue itu kan kesulitan itu karena
termasuk juga yang merchandise macam-macam. Kita jual dari APBN kan nggak boleh. Oleh karena itu harus ada semacam perantara ya, semi ya, antara bisnis dengan APBN, sehingga ini bisa jalan. Nah, ini ada aturannya melalui BLU tadi. Nah, ini mudah-mudahan ke depan bisa begitu. Jadi fasilitas negara yang ini bisa digunakan, bisa menghasilkan uang. Bukan berarti bisnis atau enggak, tapi bisa menghasilkan uang karena daya dan mungkin juga fasilitas yang sudah dikeluarkan APBN itu jangan hanya masalah hanya di sia-sia gitu loh, karena masyarakat ingin menggunakan dan nanti banyak bisnis-bisnis yang lain sudah kita plot gitu. Jadi kita sudah semacam blueprintnya untuk BLU itu sudah tinggal beberapa klik lagi ya. Kesepakatan antara biro atau dari di keuangan dengan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mohon doa restunya ya, mudah-mudahan bisa sana. Mudah-mudahan bisa jalan. Semi profesional. Tadi mungkin sudah berbincang mengenai dari Pak Boni aspek fasilitas dan juga pengadaan untuk showcasing itu tadi. Pak Sis juga udah cerita mengenai blueprint rencananya. Pak Heru juga sudah mengusulkan beberapa hal. Kita ke Pak Erizal lagi yang memang tadi concernnya Bank BRI untuk melestarikan budaya. Kalau misalnya kita lihat UMKM Indonesia ini kan juga banyak yang menghasilkan produk-produk kerajinan kan Pak. Nah itu kan di sisi yang lain sebenarnya. Ini sisi yang sudah sejarah showcasing yang sudah terjadi. Namun ini adalah yang memang melestarikan budayanya. Mungkin akan menjadi barang sejarah juga kan. Kita tidak tahu beberapa tahun ke depan. Pak Erizal, Pak, dukungan Bank BRI sampai sejauh mana Pak? Mungkin untuk produsen UMKM yang memang fokus menghasilkan produk-produk kerajinan Indonesia. Baik, Mbak Lia, terima kasih. Dukungan yang diberikan kepada UMKM yang berbasis budaya, ada kerajinan, ini menjadi konsen BRI dan menjadi salah satu pasar sasarannya BRI. Saya Mbak Lia sudah keliling Indonesia ya, saya sudah pindah-pindah hampir 18 kali pindah kerja di seluruh wilayah Indonesia dan di setiap wilayah di seluruh Indonesia itu mereka membiayai produk-produk yang berbasis budaya ini. Ya, nah contoh di Jogja saja ya, kita ada di BRI unit itu di kantor cabang itu membiayai batik tulis, kemudian alat-alat dapur, kemudian juga bermacam bentuk kain, handicraft, kemudian wayang kulit pun sudah kita biayai semua. Kemudian juga produk kerajinan dan banyak lagi produk-produk lainnya. Nah semuanya itu siap kita biayai. Banyak kok produk kita. Produk kredit kita untuk membantu mereka dalam menambah modal kerja, mengembangkan usaha atau memperbesar usaha atau mungkin malah untuk ekspor sekalian diekspor gitu ya. Nah, produk itu antara lain ya bisa mereka menikmati yang namanya KUR saat ini, kredit KUR, kemudian juga kredit super mikro, kemudian juga ada kredit usaha modal kerja, kredit investasi, semuanya ada. BRI siap melayani mereka semua untuk memajukan usaha mereka. Nah, tidak sampai hanya segitu. BRI juga menyiapkan kelanjutan daripada usaha tersebut. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan para pengelolanya, skill mereka. Nah, BRI memiliki namanya di daerah-daerah itu ada yang namanya Rumah Kreatif BUMN, Mbak Lia. Rumah Kreatif BUMN ini kalau sebelum pandemik ini ada, itu setiap minggu penuh, Mbak. Itu digunakan untuk pelatihan kepada mereka-mereka yang memproduksi UMKM, juga termasuk yang berbasis budaya ini. Jadi mereka dilatih di sana bagaimana mengelola keuangan, bagaimana aspek pemasaran, aspek produksi, kemudian bagaimana mengembangkan kualitas usaha mereka, dan semuanya diajari. Jadi tidak hanya sekedar kita membiayai, tapi kita juga memikirkan bagaimana kelanjutan dari usaha ini ke depannya. Seperti itu Mbak Lia, terima kasih. Terima kasih Pak Erizal atas penjelasannya tadi dan juga nyata sekali dukungan Bank BRI untuk produsen kerajinan Indonesia. Tidak terasa untuk teman-teman Kumparan kita telah berbincang selama sekitar 1,5 jam mengenai tema pada pagi hari ini yaitu pelestarian budaya Indonesia.
Terima kasih kepada semua narasumber, Pak Heru, Pak Siswanto, Pak Boni, dan juga Pak Erizal yang bergabung secara virtual. Semoga perbincangan kita pada pagi hari ini memberikan banyak pandangan baru mengenai benda bersejarah Indonesia, terlebih lagi bagi generasi milenial Indonesia. Nah, siapa tahu juga ada yang terinspirasi gitu ya, merasa setelah menyaksikan perbincangan ini teman-teman Kumparan langsung memiliki ide bisnis seputar kerajinan khas Indonesia dan langsung bisa mengajukan tadi pembiayaannya kepada Bank BRI karena memang Bank BRI telah berkomitmen untuk mendukung pelestarian sejarah dan kebudayaan Indonesia. Saya Alia Karenina dan segenap tim yang bertugas pamit. Sebagai penutup ini ada persembahan terakhir dari Fisdu. Sampai jumpa. bisa mencintaimu, maka dari kekhawatiran aku mendoakanmu. Dari dadamu aku mendengar bunyi-bunyi, tidak lain adalah dekapan paling merdu. Dari tidak lain adalah kecupan paling rindu. Hanya bisa mencintaimu, maka dari kecambuk gelombang aku arumbaimu. Oh, dari lenganmu aku menempuh air mata, tidak lain adalah
sebab aku hanya perlu mencintaimu. Sebab aku hanya perlu mencintaimu. Maka semua akan baik-baik saja. Maka semua akan baik-baik saja. Sebab aku hanya perlu mencintaimu. Maka semua akan baik-baik saja. Maka semua
akan baik-baik saja. Mau gampang login? Banyak fitur keren bikin hidup lo makin gampang dan seru. Bisa login pakai sidik jari dan Face ID. Atau ganti nomor rekening pakai nama kerenmu. Bisa dapat mutasi rekening sampai 12 bulan? Download keseruan Brimo sekarang. Brimo, login keseruanmu.